Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu bab 4, bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Pertama ada 3 mengenai tentang akikah dan kurban, yaitu penyembelihan hewan dalam Islam, akikah, terus berkurban. Jadi kita bahas pertama itu tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Penyembelihan hewan adalah proses memutuskan saluran pernapasan, saluran makanan serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan menggunakan alat tajam sesuai dengan ketentuan syariat. Ini dalilnya Al-Quran tentang penyembelihan hewan, yaitu wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafis wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ta'atumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kamu memakan suatu dari daging hewan yang ketika disembelih atau tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisik kawan-kawannya agar mereka membantumu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar fasik. Quran Surat Al-An'am. Selanjutnya, ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Pertama, syarat bagi orang yang menyembelih yaitu beragama Islam, berakal, balik, menyebut nama Allah ketika mau menyembelih. Yang kedua, syarat bagi hewan yang mau disembelih yaitu hewan masih dalam keadaan hidup, hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam yaitu syarat bagi alat yang menyembelih. Untuk menyembelih, alat yang dipakai untuk menyembelih harus tajam. Yang kedua, bukan terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Rukun penyembelihan hewan dalam Islam. Pertama, niat menyembelih hewan karena Allah. Orang yang menyembelih hewan yang disembelih untuk alat untuk disembelih. Selanjutnya 2, sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan. Ini ada 6, membaca basmalah, sholawat dan takbir dilakukan pada siang hari untuk menghindari kesalahan, menghadap kiblat bagi penyembelih dan hewan yang disembelih, membagikan hewan dengan posisi tubuh bagian kirinya di bawah, menyembelih secara tepat atau cepat agar tidak menyiksa, menajamkan alat, bersikap lembut kepada hewan dan tidak menyiksanya. 3. Tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Penyembelihan hewan secara tradisional. Pertama, menyiapkan lubang penampungan darah, terus menghadapkan hewan arah kiblat tubuh, bagian kirinya berada di bawah, memegang kuat atau mengikat kaki hewan yang akan disembelih, meletakkan leher hewan di atas penampungan darah, terus menyembelih hewan hingga terputus tenggorokan atau saluran makanan dan 2 urat lehernya, mengarahkan alat penyembelihan pada leher hewan, membaca basmalah serta takbir. 3. Tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Yang pertama yaitu memastikan bahwa masih dipotong berfungsi dengan baik, menyiapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan, operator mesin berniat menyembelih karena Allah SWT, kemudian membaca basmalah dan takbir, menghidupkan mesin pemotongan. Ini secara modern. Keempat, hikmah penyembelihan hewan secara Islam. Wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Terus daging yang disembelih halal untuk dikonsumsi, menerapkan adab kepada hewan dan menghindari penyiksaan.
merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan yang disembelih secara Islami memiliki kualitas yang baik dan menyehatkan, mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih. B. Akikah, yang mana akikah ini diriwayatkan dari Abu Abbas bahwa Rasulullah SAW melaksanakan akikah untuk cucu kembarnya, yaitu Hasan bin Husin. Yang pertama, pengertian dan hukum akikah. Akikah adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak yang baru lahir. Jumhur ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Dalil Al-Quran tentang akikah. Dari semula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang anak tergodai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, kepalanya, dan diberi nama yang baik. Ketentuan tata cara akikah. Pertama, waktu penyembelihan hewan, jumlah hewan, tata cara penyembelihan, pembagian daging. Hikmah pelaksanaan akikah ada 5, yaitu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyukur rambut dan lain-lainnya. C. Kurban. Kurban merupakan syariat Islam yang telah diamankan sejak amal Nabi Adam alaihissalam, yaitu kedua anaknya Habil dan Qabil, dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam hingga saat ini. Pengertian dan hukum kurban. Kurban adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan, tentu atas dasar perintahnya. Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan kelengkapan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Dalil Al-Quran tentang kurban. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ketentuan ibadah kurban. Syarat bagi orang yang berkurban beragama Islam, berakal balik, dan mampu cukup harta untuk berkorban. Ketentuan ibadah kurban. Syarat bagi hewan kurban: sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan lengkap tubuhnya. Hewan kurban harus mencapai umur yang ditentukan syariat. Unta minimal berusia 5 tahun, sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, kambing minimal berusia 1 tahun. Domba berusia minimal 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Seekor kambing atau domba digunakan untuk kurban 1 orang. Adapun unta, kerbau, dan sapi digunakan untuk kurban 7 orang. Diperoleh dengan cara yang halal. Ketentuan ibadah kurban yaitu ada 4. Rukun kurban, waktu dan tempat pelaksanaan kurban, tempat penyembelihan hewan, pembagian daging kurban. Sunnah-sunnah dalam berkurban. Hewan kurban hendaknya disembelih oleh orang yang berkurban. Jika tidak mampu, hendaknya menghadiri proses penyembelihan. Disunahkan kurban dengan hewan kurban yang paling gemuk, paling mahal, dan paling berharga. Bagi pemiliknya, tidak memotong rambut dan kuku orang yang berkurban, serta hewan kurban setelah memasuki bulan Dzulhijjah menggunakan alat penyembelihan yang tajam. 4. Tata cara kurban. Berniat kurban karena Allah Subhanahu wa taala, membaca basmalah dan sholawat kepada Rasulullah SAW, bertakbir, membaca doa berikut: Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Menyembelih hewan kurban dengan tata cara penyembelihan Islam. 5 hikmah ibadah kurban. Itu ada 6. Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, menumpuk solidaritas, empati, dan
berkepedulian di masyarakat, menumbuhkan kasih sayang yang diantaranya sesama manusia, mengajarkan untuk mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghapus ketaman dan menumbuhkan sifat dermawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.